Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah Bu. Ada yang tidak masuk? Nihil. Iya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita perwakilan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wahdina siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada yang belajar tadi malam? Tidak, Bu. Kenapa mau nggak belajar? Ketiduran. Oh, ketiduran. Besok-besok belajar terlebih dahulu ya sebelum kita tidur ya. Insya Allah. Baik, minggu kemarin kan ulangan harian. Ada yang tahu untuk pagi hari ini pelajarannya apa? Tidak. Tidak Bu. Dibuka halaman 50, yaitu pengertian sholat. Sebelum Bu Guru terangkan, kalian baca dulu 5 menit untuk memahami pengertiannya tersebut ya. Ya, Bu. Dipahami sungguh-sungguh ya. Ya Bu. Sudah selesai membacanya? Sudah Bu. Baik. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan apa yang telah kalian baca, yaitu pengertian sholat. Tadi kan kalian sudah baca apa yang dimaksud dengan sholat. Sholat sendiri pengertiannya adalah menurut bahasa yaitu doa. Ibadah yang ditetapkan syariat ini disebut doa karena memang doa tercakup di dalamnya. Jadi di dalam sholat itu sudah tercakup doa-doa ya seperti sujud itu ya artinya emang berdoa gitu. Sholat menurut istilah yang telah diuraikan oleh para pakar dibagi menjadi 2 bagian. Dari keduanya adalah memaknai sholat secara lahiriah dan hakiki. Adapun pengertiannya adalah pengertian sholat secara lahiriah, yaitu mengandung arti segala ucapan atau perkataan yang diawali dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan kalimat salam. Jadi lahiriah itu bermakna apabila kita melakukan salat. Nah, di dalam salat sendiri kan ada yang pertama kita melakukan takbir. Bacanya yaitu Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan-bacaan tersebut tentunya masih mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Islam. Sementara pengertian sholat, ayo didengarkan ya. Pengertian sholat secara hakiki ini adalah menghadap seluruh jiwa dan raga kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita melakukan sholat itu menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi janganlah kalian kalau sholat itu banyak gurau,
Kan kalau anak zaman sekarang itu ya, kalau mau sholat itu masih bermain sama teman sebelahnya, bermain dengan teman yang di depannya, di belakang, itu jangan sampai ya. Terus yang telah menciptakan bumi dan isi-isinya, yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan tersebut, kita sebagai makhluk Allah membuat seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah yang disertai rasa takut dan merasa kecil diri. Jadi kita itu ya kalau sholat itu, pemikiran kita itu gini, kita sekarang lagi berhadapan dengan yang maha kuasa, dengan Allah. Jadinya kita itu harus rendah hati, kita itu maaf ya Nana, kita itu harus menghayati apa yang telah kita baca. Kita itu harus berpikir, ya Allah, banyaklah dosa kami, gitu ya. Karena padanya lah tempat dimana kita meminta dan memohon. Jadi kepada Allah lah kita meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita angan-angankan itu loh. Yang kedua yaitu dasar hukum sholat. Tadi kan ibu suruh baca pengertiannya, gak saya suruh baca semua biar kalian paham ngerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sholat. Sekarang dasar hukum sholat. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Nah, jadi sholat itu wajib bagi kita seorang muslim, wajib melakukan sholat, apalagi sholat 5 waktu, dan sudah ditentukan waktunya untuk melaksanakan sholat tersebut karena itu terjadi pada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di sini ada firman Allah surat An-Nisa. Maaf, ibu gak baca ya. Yang artinya, sesungguhnya sholat atas orang-orang mukmin kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Dalil sholat wajib atau sholat fardu surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, itu biasa disebut dengan sholat duhur, dan sholat asar sampai gelap malam, sholat maghrib dan sholat isya. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi jangan malas-malas kalau mau melaksanakan sholat subuh, apalagi anak zaman sekarang itu ya paling malas banget kalau akan melaksanakan sholat subuh. Karena apa? Karena sholat subuh itu waktunya kalian tidur terus dibangunin sama orang tua, suruh melaksanakan sholat, itu paling males. Tapi janganlah. Karena apa? Karena sholat itu kewajiban bagi kita, bagi seorang muslim. Yang ketiga yaitu rukun sholat. Di sini rukun sholat ada berapa? Yo, ada yang tahu? Ada banyak ya, ada 11. Yang pertama niat. Jadi kita itu sebelum sholat itu harus niat. Niat secara rukun sholat. Maaf ya ibu lagi rukun sholat itu para fuqaha berpendapat mengenai jumlah rukun-rukun dalam sholat. Yang pertama yaitu niat. Niat itu kita lakukan sebelum sholat, seperti mau melaksanakan sholat duhur, kita niat terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Jangan sholat terlebih dahulu baru niat, gak boleh ya. Kita harus niat dulu. Secara etimologi bermakna kehendak dan tekad. Kita harus bertekad. Secara terminologi syar'i, niat adalah tekad dan azam dalam hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sebelum sholat itu harus berniat dulu bahwa kita akan melaksanakan sholat ini berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, berhadapan dengan Allah yang menciptakan alam dan seisinya.
Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Disebut demikian karena mengharamkan segala jenis perbuatan mubah dari makan, minum, berbicara dalam sholat. Maksudnya di sini apabila kita sudah melaksanakan takbir Allahu Akbar itu kita dilarang makan, dilarang minum. Masa mau setelah Allahu Akbar kita mau makan, mau minum, kan nggak mungkin. Jadi itu larangan ya. Yang ketiga, berdiri dalam sholat fardu sesuai kemampuan. Nah, yang dimaksud di sini berdiri. Di Islam itu sudah dijelaskan, sudah diberi kemudahan. Apabila tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Dan apabila tidak bisa duduk, kita boleh tidur. Kalau masih bisa tidur menghadap ke kanan, menghadap kiblat, kita dianjurkan menghadap kiblat. Apabila tidak bisa tidur, maksudnya tidur aja nggak bisa bergerak, itu cuma dengan kedipan mata pun kita boleh. Baru kalau tidak bisa dengan kedipan mata, kita disolatin ya. Yang keempat yaitu membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu setelah kita melaksanakan takbirat. Sebelum Fatihah kita membaca iftitah terlebih dahulu. Yang kelima yaitu ruku disertai tumakninah. Kita ruku membaca ruku 3 kali. Setelah itu bangkit dari ruku dan i'tidal secara disertai tumakninah juga. Jangan lupa tumakninahnya ya. Yang selanjutnya sujud 2 kali di setiap rakaat dengan tumakninah. Yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang selanjutnya duduk selama tasyahud. Di sini duduk selama tasyahud merupakan rukun sholat menurut mazhab Hanafi. Mazhab kita mazhab siapa? Benar, mazhab Imam Syafi'i. Ya, kita boleh mengikuti mazhab lainnya, tapi kita harus menganut mazhab Syafi'i. Di sini menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya, termasuk mazhab kita juga ada di sini ya. Yang selanjutnya sholawat kepada Nabi. Sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada di bacaan duduk di antara 2 sujud itu ada. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Jadi kita melakukan assalamualaikum warahmatullah. Setelah menghadap ke sana, kita menghadap ke depan. Itu berarti kita sudah batal. Maksudnya bukan batal sih, kita sudah selesai melaksanakan sholat. Yang kedua itu sunnah. Yang keempat yaitu syarat sah sholat. Jadi di sini diterangkan syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di sini kita untuk menghilangkan suci dari hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Itu wajib kita melaksanakan mandi terlebih dahulu, baru kita bisa bebas dari hadas besar. Kalau dari hadas kecil, kita melakukannya dengan cukup menggunakan air wudhu. Jadi kalau kita sebagai orang wanita ya, bagi orang wanita kalau haid itu dianjurkan mandi besar terlebih dahulu, baru bisa melaksanakan sholat. Nah, kalau kita kentut itu baru kita cukup dengan menggunakan wudhu. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi kita kalau mau melaksanakan sholat, kita terlebih dahulu lihat pakaian kita, badan kita, tempatnya bagaimana, apakah najis apa tidak. Kalau najis, janganlah kalian melakukan sholat di tempat itu. Karena apa? Najis itu bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, menutup aurat.
Auratnya orang perempuan itu semua badan terkecuali wajah dengan 2 telapak tangan. Tuh. Dan kalau auratnya laki-laki dari pusar sampai dengkul ini loh. Ya lutut sampai lutut. Yang keempat, mengetahui masuk waktu sholat. Nah, tadi kan ibu sudah terangkan waktu sholat duhur, maghrib, isya, asar, subuh. Kalian sudah tahu lah, wong udah kelas SMP, masa SMA masa nggak tahu. Yang kelima, menghadap kiblat. Kiblat kita di mana? Ya benar, di barat. Jadi kita kalau mau sholat itu menghadap kiblat. Kiblatnya ada di barat. Macam sholat fardu. Sholat fardu itu macam-macamnya ada 5, yaitu maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Jadi kita itu wajib melakukan 5 sholat tersebut. Yang terakhir, waktu-waktu sholat. Nah, di sini diterangkan waktu-waktunya sholat ya, didengarkan. Ayo Mbak, didengarkan Mbak. Waktu sholat duhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sampai dengan panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari menenggok. Ini biasanya dipakai zaman dahulu Mbak, karena zaman dahulu kan tidak ada jam. Kalau sekarang ada jam, ada azan. Kalau zamannya Kanjeng Nabi Muhammad kan masih belum ada jam. Jadi kalau mau melakukan sholat itu harus lihat dulu, lihat bayang-bayang, lihat matahari, itu sebagai pertandanya waktu menjelang sholat apa belum. Itu waktu duhur tadi ya. Kalau ini waktu asar, waktunya dimulai dari habis waktu duhur. Lah habis waktu duhur itu sudah masuk waktunya sholat asar. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menenggok sampai terbenamnya matahari. Baik, dapat dimengerti ya. Yang ketiga, waktu maghrib. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq. Syafaq itu warna merah, merah tuh Mbak. Matahari kan ada yang matahari agak-agak merah, gimana itu sampai itu. Yang keempat yaitu sholat isya. Jadi sholat subuh ya Mbak. Waktu isya, waktunya mulai terbenamnya syafaq merah sampai terbit fajar kedua. Jadi waktu syafaq itu habis sampai fajar kedua. Fajar kedua itu waktu isya, ini waktunya lama sekali Mbak. Biasanya kalau anak malas, kalau anak pondok itu ya biasanya itu jamaah. Kalau di rumah malas-malasan digabung sama sholat tahajud. Yang kelima, sholat subuh. Waktunya mulai dari terbitnya fajar terbitnya fajar sodik, fajar kedua itu, sampai terbitnya matahari. Menurut kesepakatan semua ulama mazhab kecuali Maliki. Mazhab sendiri ada 4, yaitu Hambali, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Di sini semua sudah tertera. Jadi waktunya fajar sodik muncul sampai terbitnya matahari. Menurut mazhab Maliki, waktu subuh ada pertama adalah yaitu terbitnya fajar sampai terlihatnya wajah orang yang kita pandang. Sedangkan kedua, terlihatnya wajah tersebut sampai terbitnya matahari. Oh, jadi gini Mbak. Kalau kita subuh udah memandang orang, bukan langsung masa masih petang gitu pandang orang langsung habis, enggak. Maksudnya itu ya kayak mau terbitnya matahari itu loh. Nah, kan kita masih mandang orang loh, berarti itu habis waktu subuh menurut mazhab Maliki. Sekian materi dari Ibu, dipelajari lagi ya. Sudah paham materi yang Ibu jelaskan dari tadi? Sudah Bu. Baik, untuk kita akhiri
ketua kelas memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wahdina shiratal mustaqima. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Ya, Bu. Ya Bu. Untuk materi berikutnya harus belajar ya. Insya Allah. Baik, nanti kalau kalian nggak belajar Ibu hukum. Kalau gitu Ibu kasih PR halaman 92. Ya, Bu. Iya Bu. PR sampai berapa Bu? Sampai isian, Bu. Bu, enggak, cuma ABC-an aja ya. Oh, ya, Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.